begitu banyaknya, baik secara nampak dapat dilihat oleh mata dan dapat didengarkan oleh telinga kita, lebih-lebih yang dapat kita rasakan tungke-tungke dan tak terbatas waktu, sehingga sangat patut dan sangat pantas ucapan-ucapan kalimat hamdalillah, alhamdulillah selalu kita ucapkan. Termasuk diantaranya adalah tungke-tungke Pratama Sampaja dibaca alhamdulillah, alhamdulillah sebanyak 33 kali. Itu pertanda bahwa jumlah sesungguhnya masih sedikit, tapi sudah angkana sebagai tanda syukur ketarifun ta'ala ucapan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Jamaah maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita senantiasa memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majelis thariqah sering para syekh ucapkan dan sampaikan serta ingatkan, setiap kali kita membaca selawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka setiap saat itu pula kita menghadirkan di dalam jiwa kita, di pahader iro paperasata angkangan hadere albirna Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna di dalam jiwa kita. Mengucapkan lagi selawat, kita hadirkan lagi. Para ulama mengatakan itu pasti orang tersebut akan mendapatkan syafaat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malah ada yang sebelum bersalawat mengucapkan 3 salam yang biasa dilantunkan. Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habibullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Itu pasti akan sampai salam kita kepada Rasulullah. Karena memang hakikat diri kita sebagai umat Nabi ada di dalam diri kita. Ya tentu penjelasan ini panjang. Paling tidak idina pada penedingi asu mangakena yaro di lelena tita narif ko ang kakimas salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena merasakan saja nikmat tersebut adalah merupakan bagian akan menjadi kenyataan janji Rasulullah mendapatkan syafaatnya. Sini itu lebih engkau pada nafurio Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Agustus ini kita memeriahkan dan semarak menyambut 17 Agustus sebagai peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Biasa maka tahu upan aroma 17 Agustus kita pun tanggalan ke depan aroma 17 Agustus kayaknya itu tanggal 17 ya. Ada 17 itu memang termasuk 3 serangkai yang semua pada biasanya mubalik para dai mengkaitkan 3/17 ini. Pertama, 17 Agustus sebagai pencetusan proklamasi Indonesia sebagai tanda hadirnya kemerdekaan Republik ini. Yang kedua, 17 rakaat. Ini selalu saya ulang-ulangi karena momennya 17. Yang ketiga adalah 17 Ramadan. Ternyata memang tungke-tungke anu engkai kajajian itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Ini adalah merupakan bagian agur meraja polerisi setamana idi
masyarakat Indonesia khususnya umat Islam di pada masa itu engkau yasa resolusi jihad. Ada pasukan Hizbullah. Iro pasukan Hizbullah termasuk diantaranya adalah Ki Haji Hashim Asy'ari, termasuk di dalamnya para pejuang orang-orang Ki Haji Ahmad Dahlan, pendiri Nahdlatul Ulama, termasuk pendiri Muhammadiyah, dan hampir seluruh umat Islam, ormas-ormas Islam di Indonesia Nusantara ini masih bersatu padu membuat yang namanya resolusi jihad. Ya kadani selenge jihad lahir dan batin memperjuangkan demi untuk mencapai satu tekad yang kira-kira pasti nafurio from Allah Subhanahu wa taala. Ternyata memerdekakan budak itu sedia apalah meraja. Andekan hari ini engkau mau kaya sengata nengkatok pamaradeke rotewe minimal telu angkeri werengi baraka kulit kifung Allah Ta'ala. Pertama, tanafanya diwerengi papedale temapet. Yang kedua, mancaji di sesuruhan fung Allah Ta'ala nasabana kecuri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, mudah-mudahan anak sampai keturunan sampai kapanpun tidak akan lagi ada anak dan keturunannya menjadi anak hamba sahaya. Ya. Tetapi karena hari ini memang sudah tidak lagi namanya apa sahaya. Akan tetapi pada masa itu yang dimerdekakan bukan lagi orang, akan tetapi satu negara, satu bangsa. Di lelena koro negara Indonesia jutaan orang melalui riva Maradeka, ya, sama dengan simbol kita Maradeka Towajowe ada nana fukua. Ya, kamu pembahasan ya kelanjutan. Betapa banyak pahala para ulama-ulama kita terdahulu itu orang ke berjuang raga, jiwa, harta. Jadi telutun raya. Jadi orang parana nafake berjuang jiwana, ragana, fisikna nafake berjuang demi untuk serikong mengiro penjajaiwe wadingi maderi kampota akan jauh pergi ke asalnya dan kita kembali hidup bebas, tidak lagi dalam cengkeraman para penjajah. Apa yang menjadi hakikat di dalamnya? Narik ko angka tahu perjuangkan ni sedih jama-jamang ana na furiu fung Allah Ta'ala. Nasabak telu fasalun nomor sedih perjuangan ni ana karena fung Allah Ta'ala semata nilai kalimatillah. Betul-betul tulus ikhlas tanpa mengharapkan siaga matu gajiku nareku pemerdekai mampu saya mengusir penjajah. Tidak pernah terbayangkan dan tertulis satu dan sebaris pun. Maka deh nareku berhasil mati masih kelompok mengusir penjajah, harus kita mendapatkan gaji sekian dari negara. Tidak ada yang memikirkan seperti itu. Dia betul-betul di kalimatillah. Nakatina sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat Allahus Samad. Hanya menyandarkan dirinya, hidupnya, bangsa dan negaranya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla Jalla Jalla. Ini. Yang kedua, nakate berjuang tenia untuk pribadinya, bukan untuk berjuang karena pribadinya, bukan untuk berjuang karena anak dan keluarganya atau kepentingan organisasinya,
akan tetapi berjuang seluruh masyarakat Indonesia berdingam menikasi pada tenang, berdingam menikasi pada aman, berdingam menikasi pada bebas. Dek na perintai, dek na kerja rodi karena atas kebiadaban dan kezaliman para penjajah waktu itu. Dari komelo dipikiri menurut kalau kita baca sejarah, degagalan wedding mewai senjata meriangnya melawan dengan badi syaga bajakan lampena, apalagi dengan bambu runcing, tidak pernah. Akan tetapi ada satu simbol, yaitu simbol kalimat Allahu Akbar. Dengan takbir Allahu Akbar, hakikatnya sangat luar biasa. Nareko Makadani, rombongan pasukan resolusi jihad seluruh Nusantara dengan kalimat Allahu Akbar, Fungala Ta'ala Maraja, maka hampir semua yang lain sudah kecil. Iya. Jadi pada metero detu nasali roto matero tak nareko Makadai sebelum moto kori waniwe ita salama ya dem. Jadi wajarlah orang tua dulu kita itu megis istilah pakai nah. Waktu natoha engkanya sepakai kebeng, engkanya sepakai dena rita. Memang saatnya janji, engkau di Bonero janji betul, janji. Iya, orang sama kau nak pun ini jadi. Ini kan berbeda. Betul janji. Sebelumnya saya ingin ceritakan wallah apa itu benar atau bagaimana, yang jelasnya ada sampai pernah saya dengarkan. Fursi bawa ande guruta Ki Haji Modali Abdurrahman Modali si bawa Panglima keharusakan saat antara gerilya dengan masih penjajah waktu itu, belum gerilya dengan tentara, belum, masih penjajah Belanda. Irutwe nasabah mono ni reking musuhe tamanya de guruta si bawa lena kahar musakar kuat ya tamani ko maka dewi kahar musakar maka dewi yang de guruta kanya bonale na sapi wajibna capai lah ke kahar musakar maka Purina sebila tentarawan aku mengatala wajuna bah kafe di nama kafe ulina na tujuh filuru maka dato si kahar masakar campa guruta kada lebih puri pinasa walina aku mengatala nama wajuna itu na kafe. Ini luar biasa. Tapi riolo iro di semaka mako yang kena mau pakai penjaji. Ini kenyataan. Sininna iro ang temapala di Fungala Ta'ala. Karena perjuangannya, tekadnya pertama niat karena Allah. Yang kedua niatnya tadi untuk pribadi akan tetapi untuk kepentingan orang banyak. Mataluna sarikomangi generasi yang akan datang ini degaga mandas rasa cukup nasa magaga poni fuang apa diretak asis sengetak. Dengan demikian itulah makanya dalam undang-undang itu dikatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saya kaitkan dengan 17 rakaat. 17 rakaat. Iro 17 rakaat termasuk irilana yanari itu sempajan 5 waktu. Semua pasukan itu demetoga gambarani lepok folirikia sengi sempajan 5 waktu. Namo vekoga bahayana keadaannya. Bagaimanapun gantinya keadaan, bagaimanapun beringasnya peran pada saat itu, musuh korwatwe kalaman nari libu tawe si sel mas sembahyang
Makanya dalam fikih dia to magaga mas sempajang masa kututoki, bahkan berwudu itu boleh dalam keadaan bersepatu. Ya reko ya, tapi dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan darurat boleh dalam fikih. Ya, ima koko koloki majane temaki lekas sepatu de tanah watuna. Dia kamu semua koko. Itu tidak pernah ada yang meninggalkan. Bahkan tungka tahu meloi mesu faleriki bolana. Bahkan markasnya jangan sama sekali ada tinggalkan rumahnya markas kecuali dalam keadaan kurma jene sudah berwudu. Saya waktu di Madinah, sebab meloni di lo kemasyarakat tahu, ira mau tahu itu nase apa dari suti jolo ira yang kurma jene. Aja tesu faleriki maktape hotelnya narik itu kurma jene. Jadi lama saya pelajari, ternyata saya temukan betul. Ya, jadi ibu-ibu teman-teman gimana kita biasakan. Ya. Ada hikmahnya, ada manfaatnya, tapi ternyata harus tapi ruang hikmahnya. Maka dia yang digurta kayak gimana was bintang ya roham. Narikon ka amalan-amalan made cerita kau. Yurulani panenungi salamatan lutau pasti, nah pastikan, pasti engkau barakani itu amalan-amalan tak. Pasti. Apakah itu sedekah, apakah itu wakaf, apakah itu doa-doa, apakah itu baca Al-Quran, atau apa saja. Nareko dulu nih panenunga itu langgeng, nareko narafi nih terlutau itu pasti engkau itu. Gimana aku napi selesai? Devi itu melolong buah. Itu terbukti bahwa tidak pernah meninggalkan sholat. Jadi agak hikmahnya nigi tulungi agama Allah Subhanahu wa taala dalam artian memperhatikan sebaik-baiknya perintah Allah, maka pasti engkau tofat tulungu fungalatane reki melalui apa? Wasta'inu bis sabri wassalah. Jadi wasta'inu fatulun fungla ta'ala angke boleh nasabah dua fasalan yaitu as-sabar dengan as-salah. Ya. Itana sabar ada toriolota 350 tahun. 350 tahun kita dijajah. Deneng kana lepek cedek meni lelana tin maka dai pak ke bawah ni rolona ngana kita rona. Tidak pernah. Jangan sama sekali engkau berprasangka buruk terhadap ketentuan Allah yang ada pada hari itu. Kemarin siruntuka alena nana berita Haji Karim Jafar ya sengi doktor ke Haji Hamka Karim maka dia bukti ni nasanya purna hungana naswing ngarai erona padakkan nasiguruta maka dah jalalo mu farasangkai mu falabbai ya regu mu fasandrai farasangka majamu lori ketentuan fungalatana. Iya. Ini terbukti. Pamenenge fadi di maka daya pak kebawan itu lo lemon roni pari kena jadi matu dari pada tomate. Meskipun pada saat itu ada yang berkhianat. Itu bahaya itu pengkhianat ini. Bahaya itu pengkhianat itu. Iya, ya posisi untuk ide kalau bicara nak volume musuh ini ololan, ya, itu. Oleh karena sholat jangan sama sekali wasta'inu bis sabri wassalah. Keyakinan semakin datang keyakinan karena adanya kesabaran di dalam hati dan keyakinan pun semakin bertambah karena melalui ritual kita yaitu sholat 5 waktu. Okoni romo-romo doang setiap akhir sujud satu komando setiap tempat setiap pelaton diberikan komando nareko sujud ki riatihir sujud kita terutama salat hajat kita ita tefui menita salamai ita maradaikan negarata sebelum tidur di malam hari jangan ada yang tidur sebelum berdoa ita maradeka manangi ita maradeka ki usir penjajah sebelum bangkit sebelum bangun
Ya, moto ki ilu ki fung Allah Ta'ala itu lelengati. Nah pamaradeka ki fung Allah Ta'ala. Itu menjadi prinsip jiwa tekad semua. Ya kadaka cocok betul apa terutama kada letuk memang ko kamu minapa joka. Ya. Ya, puji, Pak Jafar apa? Pak Jafar. Ini sudah apa joka? Letuk memang nih. Artinya jiwa kita itu. Jiwa. Nah, falatu ki fung Allah Ta'ala. Fung Allah Ta'ala merengi kemerdekaan. Itu semua menjadi tekad. Saya melihat pernah film pada malam di kafang itu filmnya Panglima Besar Jenderal Sudirman. Salah satu amalan-amalannya dia nang kena salai jene, yang kedua dia nang kena salai sempajang, yang ketiga tidak pernah lepas daripada tasbih, zikirnya. Jadi zikir ya aja yang penting itu tuh normal saja amalan-amalan kita, insya Allah itu akan menjadi teman saat kita hidup, teman kita saat kita alam barzakh, teman kita saat pada mahsyar, sampai berteman kita dalam surga, yaitu agi menjadi amalan-amalan kita. Ya, amalan-amalan kita. Termasuk sholat. Kemudian 17 yang ketiga adalah 17 Ramadan diturunkannya Al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Semuanya terjadi. Ya. In tansurullaha yansurukum yusabbit aqdamakum. Nigi piarawi agama na fung Allah Ta'ala, piare sempajange, piare baca Qurange, piare sikiri-sikiri, piare sedi-sedingange, pokoknya itu mundur na paturu fung Allah Ta'ala kemenangan baik di dalam diri kita maupun dalam keluarga kita, lebih dari dalam satu bingkai negara Republik Indonesia. Bagi namanya fadongat tamana menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Panada ko itai negara na tawe hampir seluruh tidak ada yang aman. Ya, saudara-saudara kita di Palestina, apa dah bam ni je balik tahu kasih apa sisa menipu, ini lolo kemiwangi ya, dia betul lah tu, ya, ya mama deh doa kita, Allahumma mansur ya Allah, iringi faktu dengan tamu. Tapi itu memang ada kisah di dalam riwayat, ada memang kisahnya itu. Pasti Allah berikan kemenangan, pasti. Ya. Hadirin semuliakan, apa kaitannya dengan 17 Ramadan Al-Quran? Semua orang-orang pada saat itu denang kana lappo boleh baca Quran, tidak pernah. Dimanapun berkumpul pasti membaca Al-Quran. Salah satu yang dibaca maupun cuma ayat saja. Iza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ada yang mengamalkan Yasin ayat pertama sampai ayat 9. Ya. Kalau mulai 7 kali a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin 7 kali. Setiap ucapan Yasin misalnya a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Dalam hati Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad, Yasin, Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ini biasa nafak dilalangi, nafak dilalepas pas salam alaihi Allah Ta'ala dan niat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka berjuang ini apa namanya, bahasa jiwa ya, bahasa. Mereka berjuang itu seakan-akan penjajah itu melihat satu orang itu menjadi 100. Menjadi 100. Ya, angkem itu malaikat Allah Ta'ala nonton. Magina turun malaikat Allah Ta'ala bersama pasukan resolusi jihad ini. Di samping dengan suara takbir Allahu Akbar, dengan suara membaca Al-Quran, dengan zikir-zikirnya, dengan jiwa alam purana, niatnya nak kata si mata nak karena Allah Ta'ala, memang Allah turunkan malaikatnya. Ya.
Itu. Sehingga fakta yang menjadi realitas berhasil mengusir penjajah. Meskipun masih ada hari ini. Engkamuhi mako ko Japangi ko sengkang. Tapi sandalana mani. Wang. Engkamuhi Belanda mako ko sengkang. Sanggarana mani. Ada yang rampe. Sanggara Belanda. Ya, ini meni siapa lagi? Itu. Nah, secara kesimpulan, maka sedikit saya tambahkan tentang nazir minal Quran wa syifa. Betul-betul Al-Quran itu mukjizat Rasulullah SAW. Tamalkan. Nareko peleta fuji baca al-kahfi al-waqi'ah al-mur ajang kita buci ar-rahman dan seterusnya. Banyak ayat-ayat dalam Al-Quran. Pegi kamina tak biasa ini tak baca Yasin, silakan jadikan amalan aja gini tak. Yang penting kok memang dia cengeh aja maka dulu kau baca Yasin dia meni hancur usahanya nih salah itu nali suiku ya, ini ada satu riwayat angka yero termasuk sahabat di kalangan sahabat para tabi'in. Nah hujilada baca surah Al-Mulk Tabarakalladzi biyadihi ala kulli syai'in dan seterusnya. Saat dia masuk di alam barzah, nah sebang kamu pada sana, boleh ni dua malaikat hinggero, Munkar dan Nakir, Tiwi faluna dalam riwayat. Niki na sebang ka dosana mu bayero, waktu na melo nafoppe na masui tali surah Tabarakah kedahe kita biol bisa semua kakakku lain sahabatku ya soro kenapa? Karena ternyata Al-Quran juga menjadi syafaat. Namun deh patamari lalena tasyu lagi yang penting dalam satu hari kita bisa baca. Ini nulis si jus nulis si 5 lampa 5 sampai gitu nih. Atau ada amalan-amalan surah-surah itu. Ya. Ada sahabat ini masyhur di dalam riwayat ya koma sempajangi nama sebanyak sunat denang kadena baca surah Al-Ikhlas. Sebab itulah sininna angka melo na figo na jama-jama tetap yang kasi mata papal mo na kung Allah Subhanahu wa taala. Jadi madu furfa. Ya. Ada juga mengatakan bahwa 6.666 ayat itu tentu banyak juga yang lain. Paling intinya bahwa tidak ada satupun orang yang membaca Al-Quran sepanjang niakan melo malai anu rima decengnya, insyaallah nafak barakah kaki Allah Subhanahu wa taala. Kemarin itu alena Pak Dr. Hamka Karim mengatakan itu sinna yaumal kami alam nasrah. Nama susah-susah saja aku tidak baca alam nasrah laka sadra wa ta'ana min bizrikal ladzi anqadha dhahra wa rafa'na laka zikra fa inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab ila rabbika warkab. Nah kuila ko fungala taala wi tadi lalanga tiro kasih pala malamu ka fungala taala na patipo ka fungala taala na patuka itu. Tapi teleponnya dilalana tina itu. Saya malkan katanya begitu. Alhamdulillah. Ya. Hadirin semuliakan, sebagai kesimpulan bahwasanya penjajah yang sesungguhnya adalah engke biasa mandi bola di lalana titta. Ini roh biasa jajah kita. Apa yang sering muncul di dalam hati yang menjadi penjajah bagi kita, termasuk kemalasan, termasuk dengki, termasuk iri, hasud, fitnah dan lain sebagainya.
Pemerdeka mana nyaleta? Merdekakan diri kita ini daripada penjajah-penjajah yang dibawa oleh bisikan-bisikan setan. Makanya selalu kita baca doa, Rabbi a'udzubika min hamazati Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin, a'udzubika rabbi yahdurun. Nah sabada itu nafaja nefek kali adiki. Tungka dece melorifikau pasti engka kontari dalam jiwata kadia aja sapa. Beri aning saja sapa. Oto ini kelima tupi. Itulah penjajah. Dan penjajah yang paling dahsyat adalah nafsu kita. Nafsu amar, nafsu birahi dan sebagainya. Itulah. Tapi sepanjang nulani mewe tahu melalui zikir, nulani merdeka tahu melalui baca Al-Quran, nulani pemerdeka kalian tahu melalui sedekah, melalui wakaf, melalui puasa, melalui doa dan berjamaah dan seterusnya. Maka dia akan merdeka sesungguhnya. Hakikat kemerdekaan adalah apabila diri kita ini sudah mampu kita jauhkan dari segala penjajah, kemalasan, dengki, iri dan sebagainya, sehingga kita betul-betul menjadi hakikat manusia, insan kamil. Mudah-mudahan pada neweringi umur semua melampi hukum Allah Subhanahu wa taala. Kita mengisi kemerdekaan ini untuk anak-anak dan diri kita. Salah satu doa yang harus kita amalkan, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Nah, sebab itu Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Aleta wiji-wijata sir pamangi makasiman astarati agamana. Mengaji mas sempajang ada pengadaruna upah pasidie tau upah pasidie keluarga dalam rumah tangganya maka simananya terati agamana termasuk sempajang. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan itu semua dan apa yang menjadi harapan hidup kita insyaallah bismillahirrahmanirrahim Allah taala. Dua kebahagiaan, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, insyaallah. Dengan doa selalu kita ucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.